Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Anak-anak, hari ini Ibu mau belajar materi pelajaran tentang sejarah pemuda Islam. Oke, baik. Di sini Ibu buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi wabillahi Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini. Nah, di sini Ibu akan belajar tentang materi tokoh ulama Islam Indonesia, yang mana di sini ada 9 wali songo. Nah, tapi kita nggak akan membahas semua karena waktu ya. Jadi membahas 3 saja, 3 wali songo saja. Nah, di sini Ibu akan menggunakan metode belajar secara ceramah, diskusi, dan juga nanti tanya jawab. Nah, juga setelah itu ada games ya, namanya TGT, Tips Games Turnamen. Nah, nanti kita akan bermainnya. Nah, terus sebelum masuk ke materi, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Di sini ada yang nggak hadir. Ada yang absen dulu ya. Ansa, Hilda, Kiki, nggak ada yang Fitria, Lia, Lutfia, Lutfia juga, salah Lutfi, ada M Syahid, nggak ada yang Syahid ya, Mahmud, Maulia, Isa juga izin ya tadi ya. Muhammad Ilham, Muhammad Fikri, Hadir. langsung saja ke tujuan pembelajaran. Nah, yang dimana kita akan di sini dengan melakukan kegiatan mengamati, menanya, mengenal, dan mencoba untuk memotivasi peserta didik untuk mengetahui dan menjelaskan sejarah biografi dari Wali Songo. Nah, di sini Ibu mau nanya dulu nih ke kalian, apakah kalian tahu tentang sejarah Wali Songo? Ada yang tahu nggak di sini sejarah Wali Songo? Belum tahu. Nah, jadi sejarah Wali Songo itu nggak ada yang tahu. Lagi tahu nggak? Coba jelasin. Lagi nggak tahu. Budaya. Oh ya, benar. Jadi sejarahnya itu Wali Songo itu pada abad ke-14 kalau nggak salah ya. Jadi di sepanjang sejarah Islamnya itu beliau itu menyebarkan dakwahnya gitu, tapi di tanah Jawa, tanah Pangeran Jawa. Nah, yang dimana di situ tuh mereka disebar gitu di Indonesia, tapi di tanah Jawa. Nah, ada 9 wali, tapi di sini kita bahasnya itu cuma 3 tokoh aja, 3 tokoh wali aja, Wali Songo. Yaitu ada apa aja? Coba ada yang tahu nggak? Coba ada yang tahu? Coba sebutin kamu. Syarif Hidayatullah. Ya. Saya Maulana Malik Ibrahim. Udah. Terus kamu ini nggak tahu. Nah, jadi di sini itu Ibu akan membahas tentang 3 tokoh Wali Songo. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang. Nah, ada yang tahu kan nama asli Sunan Gresik siapa? Ya, benar. Inilah pokoknya di sini ya nanti. Nah, terus sejarahnya itu tadi udah ya, beliau itu menyebarkan syariat Islam ya. Jadi bahkan beliau juga dekat dengan Allah SWT yang disebut Wali Allah. Nah, mungkin lanjut saja ke biografi tadi ada yang tahu nggak biografi dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nah, jadi Sunan Gresik itu nama aslinya itu Maulana Malik Ibrahim. Nah, yang dimana beliau itu lahirnya di Gresik, pada saat itu di Campak, Kamboja. Nah, Sunan Gresik ini itu menyiarkan ajaran Islamnya itu
pada akhir hayatnya itu di tanggal 12 Rabiul Awal pada saat itu. Nah, kalau di Masehinya itu pada tanggal 8 April di saat itu. Nah, terus dimakamkan juga beliau di Gapura, Kota Gresik. Nah, beliau itu seorang ahli yang dimana mereka itu Sunan Gresik ini tuh ahli dengan tata negaranya, yang menjadi penasehat atau keteladanan gitu, atau kedermawanannya gitu pada fakir miskin. Nah, kalau Sunan Ampel ada yang tahu nggak? Biografi Sunan Ampel? Nggak tahu. Nah, jadi Sunan Ampel itu nama aslinya itu Raden Rahmat. Nah, Raden Rahmat ini beliau pada saat itu tuh merupakan sunan pertama di Demak gitu. Nah, terus beliau juga adalah putra dan cucu raja pada saat itu di Campa. Nah, ayahnya itu bernama Ibrahim alaihissalam. Nah, terus ke Sunan Bonang. Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini nama aslinya itu Walabut Maulana Ibrahim. Nah, yang mana di sini tuh beliau dijelaskan itu biografinya ada dari Sunan Ampel, putra dari Sunan Ampel. Nah, yang istrinya itu bernama Ageng Manila. Nah, beliau dikenal itu sebagai ahli ilmu kalam. Nah, ilmu tauhid beliau tuh. Nah, jadi beliau itu mengajarkan syariat Islam, dan beliau juga mendirikan pesantren pada saat itu di tanah Jawa, di tanah kelahirannya. Nah, mungkin langsung saja ke games. Nah, nanti kita bakalan games. Nah, tapi sebelum ke games, ada yang tahu nggak tadi yang udah dijelasin? Sunan Gresik itu di mana? Di Gresik. Di Gresik. Sunan Ampel? Demak. Demak, ya benar. Ini sedikit ya banyak nggak. Ini banyak yang nggak hadir. Jadi di sini nanti kalian lihat aja yang mana. Nah, coba berhitung sampai 3. Dari mana? Dari Kansa. 2, 1, 2. 1. Nah, berarti langsung saja ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di situ, kelompok 3 di sana. Satu, dua, tiga. Nah, di sini ibu akan permainan jadi berarti perwakilan maju kelompoknya maju satu kelompok buat milih nomor. Ya. Siapa perwakilannya maju? Mau milih nomor berapa? Aku nomor 3. Nomor 3. Terus saya tanggal 3. Ih, udah. Ya udah berarti kelompok 1 itu 3. nomor 6, kelompok 2 itu nomor 3, kelompok 3 nomor 1. Nah, di sini bisa ya? Di sini ibu mau tulis dulu ya kelompok. Bahasa Indonesia. Coba. Tadi yang kelompok 1 itu nomor 6 ya. Mungkin udah cukup. Tapi sebelum ibu tutup, ini ada kesimpulan dari Wali Songo. Nah, itu Wali Songo itu merupakan 9 tokoh penting pada penyebaran agama Islam. Nah, mereka itu bukan jadi menyesuaikan seperti budaya Hindu, Buddha menjadi Islam di Nusantara. Nah, Wali Songo juga tidak hanya berhasil gitu menyebarkan agama pada masyarakat Jawa, tapi banyak itu ujiannya. Nah, mereka menjadi simbol perubahan besar pada saat itu. Jadi mereka itu Wali Songo itu suatu sejarah Indonesia gitu, yang dikenal gitu.
sama masyarakat Indonesia suatu sejarah. Nah, hingga kini dikenal sebagai pahlawan dalam sejarah penyebaran Islam Nusantara. Nah, mungkin di sini ada yang mau nanya atau mau menjelaskan lagi tentang sejarah kebudayaan di tanah Jawa yang di Wali Songo ini, yang 9 wali ini. Ada nggak? Sudah. Mungkin terima kasih, Ibu cukupkan sekian. Tapi sebelum ditutup, Ibu ada quotes gitu. Ada kata-kata. Nah, di sini ada moto. Moto berani hidup takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Nah, jadi di sini tuh jadi kita harus jalankan gitu apa yang di depan kita gitu. Jangan nyerah gitu, walaupun sekarang semester 5 tuh udah bener ya, udah semester 5 apa sih, udah mau lulus gitu. Jadi cukup sekian, kalau mau kami kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.